Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, amin. Karena Yesus hidup di dalam kita, kita menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang menjadi umat kebanggaannya dan kesayangannya di mata Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita membawa segenap hidup kita untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun setiap anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami yang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan, kami saat ini mau datang sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami membawa setiap beban hidup kami, masalah kami, hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Engkau. Di hadapan-Mu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan hidup kami di altar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Wow.
terjadi ketika kami datang di altar-Mu, ketika kami membawa hati kami sujud di hadapan Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami menyembah Engkau di tempat ini. Benar Yesus, hanya pribadi-Mu yang kami sanjung, yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam hidup kami. Katakan Engkau ku sembah. Yes, kami menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sekali lagi katakan Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Benar Jesus, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Oh, Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari naikkan hatimu, naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu yang terbaik, ucapan syukur yang keluar dari dasar hatimu. Engkau bersyukur atas setiap apa yang Engkau punya hari-hari ini. Engkau bersyukur atas setiap apa yang juga tidak Engkau punya hari-hari ini. Dalam segala keadaan kita mau bersyukur, kita mau menaikkan korban syukur di hadapan Tuhan, menyembah Allah kita yang hidup. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu, kami muliakan, kami tinggikan, sebab Engkau layak kami sembah, sebab Engkau yang layak kami muliakan, layak diagungkan. Oh haleluya. Segala yang terjadi dalam hidup kami, biar membuat kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, membuat kami senantiasa bersekutu menyembah-Mu, menaikkan hidup kami, penyembahan kami bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, 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 kami panggil nama-Mu. Nama yang ajaib Tuhan, nama yang berkuasa. Shikaramata Shantaramata Shikaramata Shantaramata
Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami bisa berkumpul Tuhan untuk menaikkan doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di mana Tuhan saat ini kami akan teringat akan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami membawa kehadirat-Mu Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, menjadi perantara antara Engkau dan bangsa kami Tuhan. Di mana kami tahu Tuhan, awal tahun Tuhan, bangsa kami mengalami begitu banyak musibah dan bencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberi kekuatan dan anugerah untuk bangsa kami Tuhan, untuk bisa melewati masa-masa yang sukar ini Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan, beri pemerintah kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk bisa membawa bangsa kami melalui setiap kesukaran ini Bapa. Juga lewat masalah dengan corona juga belum selesai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan di mana telah ada vaksin Tuhan. Kami percaya Tuhan sebentar lagi Tuhan anugerah-Mu akan menyertai bangsa kami, memampukan kami untuk keluar daripada kondisi yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat segala kesulitan ini Tuhan, bangsa kami akan bangkit, bangsa kami akan mengalami pemulihan, dan kami akan percaya juga terjadi kebangunan rohani yang besar di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan. Bapa, saat ini kami teriakan pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar hikmat marifat ditambah-tambahkan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Takut akan Tuhan akan menjadi bagian yang tak pernah terpisahkan dari kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa membawa bangsa kami hari ke hari lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga untuk aparatur sipil Tuhan, baik sipil maupun militer Tuhan. Yang berdoa anugerah yang sama untuk mereka semua Tuhan. Dari yang paling tinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau berikan hikmat marifat dan juga jauhkan daripada segala roh yang jahat Tuhan, dari segala korupsi dan hal yang tidak berasal dari Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan anugerah menyertai bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami bisa keluar daripada kesulitan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga tak lupa Tuhan saat ini kami teriakan kota kami Tuhan, Jakarta Tuhan, di mana Tuhan angka corona masih tinggi Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar malaikat Tuhan menghalau setiap virus-virus Tuhan, sehingga tidak terjadi pertambahan lagi Tuhan akan kasus corona Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah yang maha kuasa, yang memiliki segala kemampuan untuk bisa menghalau segala penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota kami Tuhan, dan juga untuk pemimpin kota ini Tuhan, yaitu Pak Anies Tuhan dan dua wakilnya Tuhan. Berdoa agar takut akan Tuhan ada senantiasa dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka bisa diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini Tuhan dengan lebih baik lagi Tuhan dari hari ke hari Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian yang menaikkan doa kami untuk bangsa dan kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran akan senantiasa menyertai bangsa dan kota kami, dan juga kami semua Bapa di sini Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian yang menaikkan doa kami Tuhan, ucapan syukur untuk bangsa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya, amin.
Tuhan, Engkau adalah penolong dalam hidupku. Engkau adalah Allah yang menjadi penghibur dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah begitu baik. Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu Bapa. Bapa, saat ini dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, apapun kondisi yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menolong mereka. Engkau Allah yang senantiasa memberi penghiburan kepada mereka yang saat ini sedang sedih Tuhan. Engkau hadir sebagai penghibur bagi mereka Tuhan. Mereka yang saat ini sedang butuh pertolongan Tuhan, Engkau hadir sebagai penolong dalam hidup mereka. Mereka yang saat ini Tuhan yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberi kelegaan kepada mereka Bapa. Bapa, saat ini kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini lagi terbaring sakit Tuhan, apapun sakit penyakit mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini tangan-Mu sendiri yang menumpangkan tangan atas mereka Tuhan, di atas tempat tidur mereka Tuhan, di atas kursi mereka Tuhan, Engkau sendiri yang menumpangkan tangan saat ini atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit telah disembuhkan. Segala kelemahan tubuh Tuhan Kau gantikan dengan kekuatan ilahi Bapa. Segala Tuhan kesesakan Tuhan, biar Tuhan saat ini kami mau cabut di dalam nama Yesus. Segala roh yang cemas juga saat ini Tuhan kami mau cabut di dalam nama Yesus Tuhan. Biar saat ini curahkan roh kelegaan, damai sejahtera Allah Tuhan turun saat ini atas mereka Tuhan. Engkau menghibur mereka Tuhan yang sakit Tuhan. Biarlah bangkitkan roh iman kepada mereka Tuhan, untuk mereka percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau juga tidak tinggalkan mereka Tuhan. Engkau yang menjadi solusi bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh selalu mengandalkan kepadamu. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang tidak akan mengalami datangnya musim kering, yang daunnya tetap hijau Tuhan. Terima kasih, kami pegang janji-Mu Tuhan. Bagi kami yang berpegang kepada Engkau, tidak ada satupun dari antara kami yang mengalami kekurangan Bapa. Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh Bapa. Biarlah Tuhan para jemaat-Mu boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beginilah firman Tuhan, Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saat ini aku berdoa ya Tuhan, untuk semua kita ya Bapa. Roh kami ya Tuhan dengan situasi yang sukar, masa-masa sulit ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan semakin tenggelam ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, aku perintahkan semua ya Bapa, bangkitkan ya Bapa roh-roh kami yang padam ya Tuhan, roh-roh kami yang tenggelam ya Tuhan, yang merasa lesu ya Tuhan, merasa lelah ya Bapa. Saat ini aku berkata kepada roh anak-anak Tuhan, biarlah ya Bapa, saat ini Engkau jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, atas doa ini ya Bapa. Engkau jamah hati mereka ya Tuhan untuk bangkit kembali, bahwa bukan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan roh Tuhanlah kita bisa bangkit, kita bisa kembali di dalam nama Yesus. Dan juga firman Tuhan berkata, Yesaya 42 1 dan 3. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Ya Bapa, saat ini ya Tuhan, Kau meneguhkan dengan firman ya Bapa, kami bagaikan ya Tuhan bulu yang
sempat terkulai ya Bapa, tapi janji-Mu ya Tuhan, Engkau tidak akan biarkan kami terkulai ya Bapa. Dan lewat roh-Mu ya Tuhan untuk menegakkan kami kembali di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sumbu yang pudar ya Tuhan, Engkau juga tidak akan membuang ya Bapa, tapi Engkau menyatukan kami, membangkitkan kami ya Tuhan. Saat ini aku berdoa untuk anggota-anggota tubuh Kristus ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biar merapat ya Bapa, kami boleh bersatu hati ya Tuhan. Ada kesatuan roh ya Bapa, kesatuan hati ya Tuhan. Di mana satu yang sakit ya Tuhan, yang lain akan dukung ya Bapa, yang lain akan support ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, Kau ingatkan ya Bapa, kami adalah tubuh Kristus ya Tuhan. Biar kami tidak masing-masing, tetapi kami menyatu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami percaya urapan-Mu turun ya Tuhan. Untuk setiap roh-roh yang padam, setiap roh-roh yang tenggelam, setiap roh-roh yang lemah, saat ini ya Tuhan, bangkitkan di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus membakar kami di dalam nama Yesus. Kami boleh dibangkitkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ya, pertolongan kami hanya datang dari Engkau Yesus. Pertolongan yang kami harapkan hanya kami ada di dalam Engkau Tuhan. Bukan dari dunia ini Tuhan. Jangan pernah Engkau melepaskan setiap kami Yesus. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, dan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi ku pandang wajah-Mu. Kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Ya Yesus, dalam hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, sebab Kaulah Tuhan, cahaya Tuhan. Kaulah pelita bagi kami Tuhan. Kaulah tiang awan, tiang api kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Amin Yesus. Kami tidak tahu Tuhan kemana kami harus melangkah, tapi kami hanya tahu Tuhan, kami mengikuti Engkau Tuhan. Tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Kami dapat Tuhan menggapai Engkau Tuhan. Kami dapat Tuhan mengikuti Engkau Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, Kau telah mendengar setiap doa masing-masing dari kami Tuhan. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan kepada Engkau Tuhan, kemurahan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau terus Tuhan menuntun kami, menyertai kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Banyak hal-hal yang kami lakukan Tuhan di luar kehendak Engkau Tuhan. Banyak hal-hal yang kami lakukan mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi seperti Daud Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti anak-Mu Daud Tuhan, yang merupakan hamba-Mu yang paling Kau kasihi Tuhan. Dia memiliki hati yang begitu lembut Tuhan, yang begitu mengasihi Engkau Tuhan. Ya. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Daud, banyak kesalahan dilakukan Daud, tapi dia mau Tuhan merendahkan dirinya Tuhan, walaupun dia seorang raja Tuhan. Dia bersujud memohon ampun di hadapan Engkau Tuhan. Begitupun juga dengan kami Tuhan. Ya. Kami sering melakukan kesalahan Tuhan, kami sering mendukakan Engkau, kami sering mengecewakan Engkau. Tapi kami mau Tuhan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau mau terus menerima kami. Ya, Kau mau terus Tuhan menopang kami Tuhan di saat kami jatuh Tuhan dalam kegelapan Tuhan. Tapi tangan-Mu Tuhan siap menopang kami. Tangan-Mu Tuhan memegang kami Tuhan. Haleluya. Menuntun kami Tuhan. Kami melihat Tuhan cahaya Tuhan di dalam kegelapan Tuhan. Cahaya itu adalah Engkau Tuhan. Kami memegang cahaya itu Tuhan. Kau tuntun kami Tuhan ke dalam cahaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau membuang Tuhan segala keburukan kami Tuhan, ego kami Tuhan, keinginan daging kami Tuhan, logika kami Tuhan, pikiran-pikiran, akal budi kami Tuhan, kami mau buang semuanya Tuhan. Tapi Kau sertai kami Tuhan, berikan kami Tuhan hikmat yang Kau berikan pada Salomo, Kau berikan juga kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat belajar Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa maksud dan tujuan Kau memberikan kami segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, Kau izinkan segala sesuatu ini terjadi karena Kau mau mendidik kami, Kau mau mengajar kami, Kau membuat kami dewasa Tuhan. Kami menjadi semakin bertambah dewasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ada janji-janji-Mu Tuhan, ada tingkap-tingkap langit yang Kau berikan kepada kami Tuhan, yang siap kami ambil Tuhan. Pengharapan Engkau Tuhan yang siap Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu Tuhan, penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar roh kami Tuhan semakin mengecil Tuhan, tapi roh-Mu Tuhan yang hidup di dalam hati kami Tuhan semakin membesar, semakin bertambah Tuhan. Amin. Ampuni kami Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kau adalah Allah Tuhan, Jehovah Jireh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
hidup kami Tuhan. Ketika kami berdiam di dalam hadirat-Mu, kami tenggelam dalam hadirat-Mu, hanya Engkau yang kami nanti-nantikan, hanya Engkau pribadi-Mu yang kami rindukan Tuhan. Dan kami mau menikmati setiap kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berjalan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak sanggup menghadapi masa depan yang penuh rintangan, yang penuh godaan, penuh tantangan, cobaan Tuhan. Tetapi ketika Engkau bersama dengan kami, ketika Roh-Mu yang kuat ada berdiam di dalam kami Tuhan, Engkau yang memampukan kami melewati hari demi hari dalam hidup kami Tuhan. Karena bukan kami lagi yang bekerja, tetapi Roh Kudus yang bekerja bagi kami. Dan kami menerima kemenangan besar yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami mau sambut berkat firman-Mu. Firman-Mu kami nanti-nantikan setiap hari dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan membebaskan kami. Firman-Mu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Membawa kami terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengarungi badai kehidupan Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh keperkasaan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita, penuh antusias, penuh ucapan syukur yang meluap dari dasar hati kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu bertumbuh berbuah lebat dan dapat kami nikmati dan orang nikmati dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang siap sambut kebenaran firman kita Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam ya. Semuanya sehat-sehat ya. Di rumah kita bersama-sama untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Malam ini Tuhan ingatkan saya untuk mengajar tentang bagaimana pikiran ya. Pikiran kita ini banyak yang salah. Kita hidup ini, pikiran adalah jiwa kita. Jadi Tuhan bilang, Tuhan mau menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi pikiran adalah salah satu yang terpenting ya, terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Karena pikiran ini selalu banyak tertutup, terselubung, pikiran salah, terintimidasi. Ya itu yang selalu roh jahat main di situ, membuat kita ini supaya kita ini tidak bisa mempunyai pikiran yang pulih, pikiran Kristus, pikiran yang benar gitu loh. Makanya kita lihat firman Tuhan ya, 2 Korintus 3 ayat 14 ya. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya katanya. Di sini firman Tuhan ingatkan kita baca firman pun Tuhan banyak tidak mengerti. Karena kenapa? Karena ada selubung yang menutupi pikiran kita. Membuat kita tidak mengerti. Makanya saya selalu ingatkan dulu saya waktu belum bertobat. Baca firman, orang ngomong firman. Saya selalu nggak ngerti itu apa maksudnya. Tapi saya selalu lalui. Karena memang dulu kita pengajaran nggak seperti sekarang ya. Ada diskusi, ada tim komsel, ada kompak, bisa kita saling sharing firman. Dulu kan nggak ada. Dengar-dengar aja nggak ngerti. Makanya puluhan tahun saya nggak bertobat. Karena nggak ngerti gitu loh. Sedikit pun ya banyak yang terselubung gitu loh. Maka ini kenapa bisa terselubung? Ini roh jahat yang menutupi pikiran kita. Membuat kita tidak bisa mengerti firman, tidak melakukan firman, tidak mendapat perkenanan dalam Tuhan. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Di sini jelas berkata ya, tanpa disingkapkan ya, tidak bisa mengerti. Tiap kali kalau kita mau baca firman Tuhan harus berdoa ya. Tuhan, aku mau baca firman, berikan saya kepengertian ya, supaya saya mengerti itu. Maka pikiran ini adalah tempatnya untuk kita untuk membangun manusia roh kita itu. Kalau pikiran kita itu benar, pikiran penuh dengan Kristus, penuh dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan selalu berkata, simpan firman Tuhan di dalam pikiran kita. Kalau pada pikiran kita pikirkan firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan. Makanya ya, dalam hidup ini ya,
Banyak orang, kenapa orang puluhan tahun ikut Tuhan tidak pernah ngalamin terobosan. Karena pikirannya banyak yang salah. Pikirannya negatif, pikirannya intimidasi, terselubung, pikirannya banyak salah gitu, salah pemasukan. Mungkin dengar ya dari orang di sekeliling kita itu mungkin masa lalu orang tua, pengajaran dari orang tua, pengajaran yang salah itu tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Jadi membuat kita ini sangat tidak menyenangkan Tuhan, selalu bersikap salah, berbuat salah, ogal-ogalan ikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak bisa benar-benar bertumbuh rohani. Itulah penyebabnya, karena pikiran kita itu banyak tidak benar. Kita melihat ya, 2 Korintus 2, 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita tahu kita manusia penuh dengan kejahatan. Pikiran kita ini ya penuh dengan kesombongan. Selalu ya merasa kita itu benar seperti firman. Keangkuhan manusia itu ya menentang pengenalan akan Allah. Saya ingat suatu kali saya punya family ya. Dia orang kaya, saya share dengan dia, saya cerita bagaimana tentang dia kan pernah sekolah juga, pernah ke gereja, pernah sekolah. Waktu saya sharekan tentang kebaikan Tuhan, kita perlu di juru selamat apa, perlu mengenal Kristus. Dia jawab saya apa? Nggak perlu, yang penting kita berbuat baik katanya. Saya nggak pernah berbuat dosa kok. Itu pikirannya udah salah. Dia selalu merasa dia diri benar karena dia orang kaya. Dia merasa dia itu saya nggak jahatin orang, saya nggak pernah nipu orang, saya nggak berbuat jahat, saya kerja wajar. Ya saya pasti nanti naik surga. Itu banyak pikiran yang salah. Makanya firman ini selalu mengingatkan kepada kita keangkuhan manusia menentang untuk mengenal akan Tuhan. Jadi kita harus menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus menaklukkan kepada Kristus. Bagaimana? Harus selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa, minta Roh Kudus yang singkapkan pikiran kita. Di mana kita tidak benar, di mana kita tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita punya pikiran itu bisa dimain oleh roh jahat. Apalagi makanya Tuhan ingatkan kita Tuhan tidak izinkan kita, maksudnya tidak mau kita banyak cinta dunia. Setiap kita kalau kamu cinta dunia, kamu tidak akan cinta kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau kita terlalu banyak ikutin cara hidup dunia, ikutin segala yang dunia punya, lama-lama pikiran kita akan tertarik ke dunia. Jadi kita akan susah. Makanya di Kolose ingatkan kita, pikirkan yang di atas. Pikirkan di atas, pikirkan kerajaan Allah. Kita harus pikirkan, saya hidup untuk apa? Saya hidup berapa lama di dunia? Kenapa saya tidak mau sungguh-sungguh bertobat? Kalau suatu hari saya tinggalkan dunia ini, saya bisa nggak dapat kerajaan Allah? Bisa nggak saya dapat hidup masuk dalam kerajaan surga? Jadi kita kalau pikir selama hidup ini saya kenapa tidak sungguh-sungguh? Kita harus selalu mikirkan. Jangan jadi orang, jangan cuek gitu loh. Terus juga iblis selalu bisa main pikiran dengan cara apa? Selalu intimidasi kita. Kita tahu kita manusia gampang terintimidasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, belum tentu itu benar gitu. Pak Lukas selalu ingatkan, itu belum benar. Karena pikiran kita banyak yang rusak. Apa yang kita pikir, apa yang kita lihat itu kita lakukan. Itu belum tentu benar. Makanya banyak sekali kenapa orang hidup hancur, hidup kacau, hidup berantakan, hidup berantam terus, tidak pernah ngalamin damai. Karena kenapa? Karena dia banyak terintimidasi dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Apalagi sekarang keadaan COVID begini, saya melihat banyak orang stres, banyak orang tertekan, terintimidasi. Pada firman Tuhan berkata, jangan takut anakku,
365 kali Tuhan pesan, jangan takut anakku. Berarti tiap hari Tuhan pesan, jangan takut. Dia tahu kita pasti takut, bisa takut. Makanya dia tenangkan kita. Tapi kita tidak lebih percaya apa yang kita lihat daripada percaya kepada firman Tuhan. Itulah kesalahan manusia. Itulah permainan iblis di pikiran kita, membuat kita takut, khawatir, trauma, tertekan, stres. Saya pernah stres dulu waktu datang karena saya dulu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang stres, kalau seorang sungguh-sungguh mencari Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, nggak mungkin dia stres, ya. Tapi bisa khawatir, bisa takut, ya, bisa terintimidasi, tapi tidak sampai parah, sampai stres, ya. Tapi saya percaya, makanya Tuhan selalu ingatkan kita untuk supaya kita menjaga pikiran ini, ya, tenang, berdoa, masuk hadirat Tuhan. Banyak hikmat yang Roh Kudus akan taruh di dalam hati kita. Saya pernah ngalamin terintimidasi, ya. Saya berapa minggu, ya, mungkin udah hampir 3 mingguan gitu loh. Kan keadaan sekarang COVID begini, ya. Suatu hari saya kenapa rasa saya punya kerongkongan sakit sekali gitu loh. Gigi sakit, kerongkongan sakit, nelan sakit, kepala sakit, telinga sakit. Saya minum obat, saya kan selalu berdoa, kita percaya Tuhan pasti lindungi kita. Tapi namanya ya iblis kadang mau mengganggu pikiran kita gitu loh. Saya heran, saya doa suatu hari saya kok merasa udah mulai menggigil gitu loh. Menggigil saya waktu setelah doa, saya tidur tiap malam setelah doa saya tidur saya nggak berani buka AC. Sampai jam 3 pagi saya bangun. Waktu saya bangun tiba-tiba saya kok merasakan saya nggak enak badan, keluar keringat kan nggak buka AC. Jadi saya sekali buka AC jam 3 tiba-tiba saya menggigil gemetaran gitu loh jam 3 pagi. Di situ saya terintimidasi, makanya manusia gampang terintimidasi. Tiba-tiba saya langsung merasa, wah ini jangan-jangan gejala COVID. Wah ini orang bilang sakit kerongkongan, sakit kepala, sakit telinga, sakit di sini sampai sesak napas. Itu gejalanya benar-benar. Kok bisa begitu? Tapi saya juga nggak mau telepon anak, saya juga nggak mau telepon siapa. Saya juga pikir jangan dekat-dekat kepada anak-anak. Saya sendiri doa nyembah Tuhan jam 3 pagi. Tiba-tiba iblis intimidasi saya gitu loh. Kan saya pikir kan gereja kan selalu perlu buka cek lah, tanda tangan apalah. Wah jam 3 pagi saya tanda tangan, semua cek saya tanda tangan. Saya pikir wah kalau besok pagi, wah kalau saya dapatnya kalau benar-benar terjadi, kalau terjadi ada benar-benar kalau COVID, wah nanti saya nggak bisa, anak nggak bisa ketemu saya. Ini gereja kan perlu pakai biaya besar, mau perlu segala kebutuhan gitu loh. Wah saya sampai pikir begitu jauh. Aduh ini 4 anak gimana, ini 4 cucu. Aduh ini mama saya gimana, sampai saya doa. Akhirnya saya doa, saya juga setelah buka semua selesai, saya keluar buka pintu, saya minum air panas, saya langsung putar di ruangan kan di lantai 4 ada ruangan kan kita putar di situ. Saya selalu lari, saya putar lari, saya nyembah, saya bahasa roh. Mungkin ada 1 jam ya, saya juga nggak bangunkan semua. Saya pikir jangan dekat-dekat orang dulu gitu. Itu benar terintimidasi loh. Saya sempat terintimidasi. Sampai 1 jam sudah saya capek. Saya bilang Tuhan, saya capek. Terima kasih Tuhan. Engkau sempat karena udah lari keluar keringat, jadi udah nggak dingin lagi, udah nggak menggigil lagi. Saya tenang, saya tidur sampai jam 6 saya terbangun gitu. Jadi setelah saya terbangun akhirnya saya besoknya pergi cek, tahu-tahu gigi ini infeksi ya, memang udah putus ya di giginya, memang udah rusak, yang kemarin yang atas sekarang yang di bawah karena udah rusak jadi dia putus ya, dalamnya infeksi gitu loh. Makanya dari situ saya merasa kita manusia gampang terintimidasi, termasuk saya. Sampai saya bilang ampunin saya Tuhan. Aduh akhirnya saya terus perkatakan, saya terus lawan dengan iman. Saya usir itu semua roh COVID, roh jahat, roh apapun, roh iblis yang mau intimidasi pikiran saya ya. Makanya saudaraku, kita manusia memang
sangat gampang ya terintimidasi ya. Kita harus jaga benar pikiran ini, kembali ke Bible, kepada firman Tuhan ya. Kalau tidak kita akan gampang kehilangan damai sejahtera, akan gampang hidup dalam trauma ya. Saya kemarin juga sempat penglihatan satu penatua kita, dia memang udah cukup lama di rumah sakit, hampir sebulan kena COVID ya. Tiba-tiba saya tiap hari doain, nangisin dia, saya rasa kasihan ini orang yang begitu baik ya, yang begitu cinta Tuhan, yang begitu, kita Abalab sangat memerlukan dia seorang pemimpin yang sangat rendah hati ya, udah hampir 40-an tahun merintis Abalab. Jadi saya sedih gitu loh, tiba-tiba saya penglihatan lihat dia itu udah sembuh, pakai baju putih, tapi kayak orang trauma, sedih, tertekan, trauma gitu loh. Akhirnya jam 4 pagi saya WA, saya langsung kasih dia kekuatan gitu ya. Tolak semua trauma, ketakutan. Kita bisa trauma, bisa ketakutan. Karena keadaan membuat kita begitu. Tapi sekejap, jangan lama-lama, cepat bangkit. Amin. Kita cepat dengan pegang firman, lawan. Supaya kita benar-benar tidak hilang iblis memang selalu mengganggu kita. Tidak hilang kita punya sukacita. Amin. Ya, firman ini senantiasa menguatkan kita ya. Jadi di sini saya juga ajak kita melihat firman Tuhan ya, Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, firman ini Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal budi gitu. Seperti tidak mungkin. Tapi pada waktu kamu pikirkan, oleh bila Tuhan Yesus saya sembuh. Saya percaya di dalam Tuhan ada jalan keluarnya. Pikirkan kembali terus firman. Pikirkan bagaimana 12 tahun seorang perempuan pendarahan. Pada waktu dia berkata, asalku jamah jubahnya aku sudah sembuh. Akhirnya dia ngalamin kesembuhan. Kita pikirkan terus. Kalau kita ada masalah penyakit, kita pikirkan tentang kesembuhan. Kalau masalah seperti Daud dikejar musuh, kita pikirkan yang di Mazmur ya. Pokoknya kembali pikirkan firman Tuhan ya. Kita akan mengalami damai sejahtera. Karena Tuhan berkata, Dia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia tahu pikiran kita ini selalu diganggu roh jahat. Tidak ada jalan lain. Makanya yang 8 berkata, akhirnya saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, apalagi yang manis, yang sedap didengar. Satu hal saya ingatin kita, kalau lagi ada masalah, tantangan mungkin ya, pencobaan, ujian, masalah mungkin ya dalam keuangan lah, mungkin dalam pekerjaan lah, mungkin dalam penyakit lah, apapun masalah. Setiap orang kita punya ujian, pencobaan tidak sama. Pada waktu datang kita mikirkan, kalau seandainya sekarang saya lagi sakit, saya mikirkan, wah perempuan 12 tahun disembuhkan. Oh itu Lazarus mati 4 hari pun dibangkitkan Tuhan. Apa yang susah bagi Tuhan untuk sembuhkan cuma infeksi ini, untuk masalah ini, COVID ini ya. Kadang kalau kita tidak mikirkan terus firman Tuhan, kita akan terintimidasi. Iblis akan ganggu pikiran. Jadi akan hilang damai sejahtera. Makanya Tuhan ingatkan kita, pikirkan yang manis, yang sedap, yang enak didengar. Kalau sekarang kita di pencobaan dalam keuangan ya, saya juga ngalamin itu. Bagaimana saya tidak ada uang, benar-benar loh. Kita waktu melayani Tuhan ya, saya tutup toko ya, tinggalkan untuk pelayanan, masuk gang ke gang cari jiwa buat Tuhan 20 tahun yang lalu. Benar-benar itu udah nggak ada pemasukan, nggak ada income masuk. Tapi saya selalu doa, tumpang tangan. Saya mikir begini, Tuhan, apa yang
susah bagi Tuhan. Nanti pasti Tuhan kirimkan orang berkati saya. Ini laku, ini wallet pasti laku Tuhan. Engkau pasti kirim laku. Percaya Tuhan, Engkau pasti sanggup. Tuhan, Engkau kirimkan ya dari rekening surga, kirimkan ke rekening saya Tuhan. Saya selalu pikirkan begitu loh. Kayak seperti imajinasi sendiri gitu loh. Nanti besok saya pasti ada uang. Saya nanti mau bayar listrik, mau bayar kartu kredit. Tuhan siapkan, saya tidak takut. Saya terus berkatakan, terima kasih Tuhan. Besok Engkau kirimkan duit buat saya begini, bayar ini, ini barang laku, ini barang laku, ini barang laku. Saya pikirkan itu dan perkatakan itu. Akhirnya saya ngalamin banyak mukjizat kebaikan Tuhan. Banyak sekali, nggak bisa saya uraikan dengan waktu yang sangat singkat ini ya. Tapi saya ingatkan kita, pikirkan yang baik. Jangan pikirkan makin pikir takut, ya benar loh, gimana saya nggak ada duit tuh, besok saya mau makan apa, gimana, ini gimana, saya mau bayar listrik tuh. Kamu makin pikir yang itu, yang rusak, yang jahat-jahat itu, yang tidak baik itu, makin ngalami yang tidak baik. Kamu pikirkan yang baik, kamu dapatkan yang baik. Mukjizat langsung terjadi. Benar besok, nanti beberapa hari Tuhan bisa kirimkan orang beli dapat duit, kita bisa lewatin. Bertahun-tahun saya lewatin hal begitu loh. Makanya saya sangat mengucap syukur ya, apa yang kamu pikirkan yang manis, yang baik, yang sedap, yang enak didengar dan yang itu yang baik punya, kita akan mengalami kebaikan. Karena pikiran apa kita pikirkan kita akan lakukan. Sampai kita perkatakan dengan iman ya. Walaupun saya tidak ada uang dulu, saya tetap perkatakan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pasti kasih saya, besok saya perlu ini. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau kirimkan uang buat rekening saya perlu begini. Saya doakan terus begini. Seperti dulu belum sembuh, sakit ya, pernah kandungan pendarahan. Waktu saya ke Singapura, dokter bilang kamu harus operasi. Akhirnya saya bilang saya takut operasi, saya doa deh Tuhan sembuhkan saya. Saya malam itu saya baca firman tentang cari penyembuhan. Saya dapat tentang 12 tahun pendarahan itu, makanya saya akan ingat itu terus. Saya bilang dalam nama Yesus, aku percaya aku sudah sembuh Tuhan, pendarahan anakmu 12 tahun pun Engkau sudah sembuhkan, apalagi saya Tuhan sudah sembuh. Malam itu selalu dapat pernyataan Tuhan bicara. Tuhan di dalam kamar hotel Tuhan langsung perdengarkan suaranya. Kandungan baru sampai hari ini Tuhan. Dahsyat enggak? Saya ngalami mukjizat banyak sekali. Saudaraku, kita percaya. Kita benahi pikiran kita. Kita taklukkan kepada Kristus Yesus. Jangan taklukkan kepada dunia. Hal dunia. Karena hal dunia itu banyak membohong kita. Intimidasi kita. Iblis suka main di pikiran kita. Makanya 3 pintu Tuhan iblis bekerja adalah satu hal, pikiran sia-sia. Kedua adalah pikiran pikiran sia dan karakter iblis ya, itu juga pintu buat iblis ya. Kalau penyembahan berhala itu nggak usah ngomong, pasti dipakai roh jahat gitu loh. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Amin. Saya percaya firman ini akan memberkati kita. Biar hari ini ubah mindsetmu, ubah pikiranmu. Jangan pikiran negatif, selalu positif. Amin. Selalu mikiran ini baik. Walaupun tidak baik, tapi karena kamu pikir baik, kamu perkatakan baik, akan jadi baik. Amin. Itulah Tuhan kita bekerja sangat dahsyat. Makanya firman ini ingatkan kita. Jadi kita harus pikirkan yang benar. Pikirkan yang suci. Pikirkan yang kudus. Amin. Seperti anak kita. Anak kita bandel, kurang ajar sama kita. Apa kita mau marah, kutukin dia. Makin kutuk kamu ini seperti iblis. Benar-benar seperti iblis. Kalau kita terus perkatakan dengan iman, dalam nama Yesus anak saya sudah berubah. Anak saya sudah berubah. Di dalam nama Yesus anak yang baik, anak yang nurut, anak yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kita perkatakan terus, suatu hari anakmu jadi baik. Percaya enggak? Boleh, kalau enggak percaya boleh praktek. Karena ini sudah kita praktek banyak sekali. Saya sudah ajar banyak orang praktek, akhirnya ngalamin. Ya demikian juga dengan suami, istri ada yang tidak baik. Jangan langsung keluarkan perkataan yang seperti menghukum dan seperti mengutuki dia. Itu dosa. Malah kita dari tidak baik, dari tidak baik, di dalam alam roh kita menangin dulu. Kita berkati dia, perkataan yang baik. Kita putuskan yang tidak baik dari dia. Akhirnya anak itu menjadi baik.
Biarlah firman ini memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat mengucap syukur malam yang indah ini Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara mengajar kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka pikiran yang benar Tuhan, pikiran yang sesuai firman Tuhan Bapak. Biarlah mereka Tuhan taklukkan, menawan segala kesombongan manusia, menawan segala pikiran-pikiran dunia. Biar mereka naklukkannya kepada Yesus Kristus, yaitu firman Allah yang hidup, yang akan mengubahkan kami Bapak. Pada waktu kami pikirkan yang benar, kami perkatakan yang benar, kami akan mengalami yang benar. Kami akan mengalami yang baik Tuhan dalam hidup kami. Dari membungkus kami, berikan kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang melawan Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang keras kepala Tuhan. Tidak ada satu kesombongan yang mengikat mereka Tuhan. Kami bersatu hati menghancurkan segala pikiran-pikiran yang salah. Kami mau menghancurkan segala pikiran-pikiran yang dikuasai oleh roh jahat dan pikiran yang sia-sia. Biarlah hidup mereka diubahkan lewat firman Tuhan. Sungguh-sungguh anak-anak-Mu Tuhan, sungguh-sungguh ada roh takut akan Tuhan. Engkau mampukan dia Bapa. Jadikan anak-anak-Mu menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan pikiran yang terintimidasi oleh keadaan, oleh semua apa yang dia lihat. Karena itu belum tentu itu benar. Itu selalu roh jahat yang membohongi mereka. Terima kasih Bapa, hamba percaya di Abalab Jamblang KBC semua pikiran sudah kembali pulih Tuhan. Biar Roh Kudus yang ambil alih, pimpin pikiran mereka sesuai firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Engkau lindungi anak-anak-Mu kemanapun mereka pergi. Apa yang mereka kerjakan semua beruntung dan berhasil. Hamba percaya berkat-Mu senantiasa menyertai mereka, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati sama-sama, katakan amin.